Bab 1. Kewargaan dan teknik penelusuran informasi digital. A. Konsep kewargaan digital. 1. Identifikasi antara warga digital, kewargaan digital, dan kewarganegaraan digital. Semua orang pasti sudah mengetahui bahwa ada dua jenis kewarganegaraan di Indonesia, yaitu warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau WNA. Masih ada sebutan lain yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu warga digital. Warga digital lebih mengarah pada individu yang memanfaatkan TI untuk membangun komunitas, bekerja, dan berekreasi yang secara umum memiliki pengetahuan dan kemampuan mengkompilasikan TI guna berkomunikasi maupun mengekspresikan sebuah ide. Misalnya menulis blog, aktif bermain Facebook, mencari informasi di forum, dan lain-lainnya. Komponen kewargaan digital. 1. Lingkungan belajar dan akademis. A. Akses digital. B. Komunikasi digital. C. Literasi digital. 2. Lingkungan sekolah dan tingkah laku. A. Hak dan kewajiban digital. B. Etiket digital. Dan C. Keamanan digital. 3. Kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. A. Hukum digital. B. Transaksi digital. C. Kesehatan digital. 2. Memahami etika kewargaan digital. A. Concepting. 1. Is it true? Benarkah posting kalian atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? 2. Is it hurtful? Apakah post kalian akan menyakiti perasaan orang lain? 3. Is it illegal? Ilegalkah post kalian? 4. Is it necessary? Pentingkah post kalian? 5. Is it kind? Satutkah post kalian? B. Etika pada lisensi Creative Commons. B. Etika pada lisensi Creative Commons. Creative Commons bisa diartikan sebagai suatu organisasi non-profit yang memiliki tujuan untuk memperluas cangkupan karya kreatif, sehingga karya tersebut legal untuk digunakan orang lain secara gratis, tanpa mengurangi esensi hak cipta bagi sang pencipta karya tersebut. Creative Commons sering diartikan sebagai suatu model lisensi yang dibuat menurut Undang-Undang Hak Cipta. B. Teknik penelusuran informasi. Teknik penelusuran informasi digital ialah penelusuran yang dilakukan dengan dan melalui media digital atau elektronik seperti melalui OPAC atau Online Public Access Catalog, search engine atau di internet, database online, jurnal elektronik, referensi online, dan informasi lain yang tersedia secara elektronik atau digital. 1. Pengertian aplikasi search engine atau penelusuran informasi. Tujuan dari sebuah program search engine adalah menemukan dokumen atau arsip elektronik di internet yang sesuai dengan kebutuhan atau permintaan pengguna dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 2. Komponen penelusuran informasi. Search engine terdiri dari 5 komponen, yaitu query interface, query engine, database, spider, dan indexer. 3. Jenis-jenis penelusuran informasi. 1. Human Organized Search Engine. 2. Computer Created Search Engine. 3. Hybrid Search Engine. 4. Metacrawler atau metasearch. 4. Mesin pencari Google. Google merupakan salah satu perusahaan publik di Amerika Serikat yang berperan dalam pencarian cloud computing, internet, serta teknologi iklan online dan perangkat lunak atau mesin pencari terbesar di dunia. Kelebihan dari Google antara lain kecepatan dan kemudahan dalam mencari, lebih canggih dengan fitur yang dimilikinya, tampilan yang sederhana, satu-satunya mesin pencari yang memiliki change sehingga menghemat waktu pencarian, serta dapat mencari segala informasi seperti gambar, berita artikel, hiburan, dan lain-lain. A. Fitur pencarian. Jenis pencarian pada mesin pencarian atau website dikategorikan menjadi basic search dan advanced search. Basic search identik dengan fitur pencarian yang sudah biasa kita gunakan, yaitu ketika mengakses langsung. Sedangkan advanced search menyediakan berbagai pilihan fitur pencarian baik untuk operator dasar, file format yang ingin kita cari, alih bahasa, region, dan sebagainya. B. Fitur Boolean Logic. Boolean Logic identik dengan pencarian pelacak yang menyatakan tentang hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel terkait. Boolean Logic sebagai bentuk identifikasi spesifik tentang artikel yang akan dicari dikembangkan oleh George Boole sebagai metode pencarian informasi yang memfokuskan hasil penelusuran di mana pencarian datanya menggunakan kata kunci Boolean Logic terdiri dari operasi logika OR, AND, dan NOT di mana penggunaannya untuk memudahkan user dalam mendapatkan informasi di PubMed atau NCBI yang diinginkan. 5. Melakukan penelusuran informasi.
Perkembangan teknologi informasi, khususnya komputer, telah membawa kemudahan tersendiri dalam proses penelusuran informasi secara elektronik dan atau online. Pemakai atau pengguna dan staf perpustakaan memiliki kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan informasi, baik berupa informasi tercetak maupun digital dengan cara yang lebih mudah dan cepat. 6. Cara kerja penelusuran informasi. Cara kerja mesin pencarian dimulai saat user menulis alamat website atau URL. Pada saat alamat web terisi, maka Spider dari search engine akan menerima dan menganalisa URL yang secara otomatis Spider memutuskan web yang didaftar layak diterima atau tidak. Jika layak, maka Spider langsung menambahkan alamat URL tersebut ke sistem database. 7. Cara menggunakan search engine. 1. Web browser diaktifkan terlebih dahulu. 2. Pada address bar, masukkan alamat website Google sehingga muncul tampilan antarmuka dari Google. 3. Masukkan kata kunci artikel atau informasi yang akan dicari pada kolom yang tersedia. 4. Halaman web akan menunjukkan hasil pencarian. 5. Klik icon back untuk menampilkan hasil pencarian lainnya. Bab 2. Komunikasi dalam jaringan dan perangkat lunak pembelajaran kolaboratif. A. Menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Perkembangan pertama komunikasi online dimulai pada tahun 1960-an ketika peneliti Amerika mengembangkan protokol yang memungkinkan mengirim dan menerima pesan melalui komputer. ARPANET diluncurkan pada tahun 1969 oleh sekelompok ilmuwan Amerika. Penelitian akhirnya berkembang menjadi internet, membawa sekitar 200 juta orang di seluruh dunia pada pergantian milenium menggunakan komputer. Komunikasi online pertama menjadi mungkin dalam pendidikan pada tahun 1980-an setelah pengembangan dan penyebaran dari komputer pribadi. 1. Fungsi komunikasi dalam jaringan. 1. Sebagai sarana informasi. 2. Sebagai sarana kendali. 3. Sebagai sarana motivasi. Dan 4. Sebagai sarana pengungkapan emosional. Jenis komunikasi dalam jaringan. A. Komunikasi dalam jaringan sinkron atau serempak. 1. Video chat. Video chat diterjemahkan sebagai teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda. 2. Text chat. Komunikasi teks dapat mengirim pesan dengan teks kepada orang lain yang sedang dalam jaringan. Kemudian orang yang dituju membalas pesan dengan teks, demikian seterusnya. B. Komunikasi dalam jaringan asinkron atau tak serempak. Komunikasi dalam jaringan asinkron adalah komunikasi yang menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda, contohnya seperti email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen dalam jaringan melalui World Wide Web. 3. Komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. 1. Perangkat keras atau hardware. 2. Perangkat lunak atau software. 3. Perangkat nalar atau akal atau disebut brainware. 4. Keunggulan dan kelemahan komunikasi dalam jaringan. Beberapa keunggulan komunikasi dalam jaringan diantaranya dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, efisiensi biaya dan waktu, meningkatkan intensitas berkomunikasi, serta meningkatkan partisipasi. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan, antara lain tidak mewakili emosi pengguna, memerlukan perangkat khusus, terlalu banyak informasi yang tidak penting, serta menyita konsentrasi. 5. Melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. A. Penerapan komunikasi sinkron dalam jaringan. 1. Penggunaan Google+. Google+ adalah social network baru yang dibuat oleh Google dan dengan sangat cepat menjadi amat populer. Syarat pertama dalam penggunaan Google+ adalah memiliki alamat email Google. 2. Google Hangout. Google Hangout adalah sebuah layanan terbaru dari Google yang berbentuk jaringan sosial yang mirip dengan Skype atau Facebook, tetapi memiliki banyak fitur, diantaranya fitur lingkaran, yaitu sebuah fitur untuk mengelompokkan unsur kenalan pengguna dan terhubung ke fitur Google umum lainnya seperti Google Doc atau Drive. B. Penerapan komunikasi asinkron dalam jaringan. 1. Search engine Google. Di antaranya yaitu 1. Jaringan iklan terdistribusi terbesar atau AdSense. 2. Situs hosting konten video terbesar atau YouTube. 3. Layanan social networking yang luas atau MySpace. 4. Mesin pencari nomor 1 di dunia atau Google. 5. Layanan blog gratisan terkemuka atau Blogger. 2. Menggunakan Gmail. 1. Pembuatan akun Gmail. 2. Mengirim email dengan Gmail. 3. Membuka email dengan Gmail. 4. Melihat pesan terkirim. Dan 5. Menu draft.
3. Menggunakan layanan Google Drive. 1. Mengakses dan membuka file di Google Drive. 2. Membuat file baru di Google Drive dari jenis file aplikasi tersebut. 3. Mengakses file Google Drive dari aplikasi di luar Google Drive. 4. Menyimpan file ke Google Drive dari aplikasi di luar Google Drive. Dan 5. Berbagi jenis file apapun. B. Pembelajaran daring kolaboratif. 1. Pengertian pembelajaran jarak jauh atau e-learning. E-learning dapat didefinisikan sebagai penyampaian program pembelajaran, pelatihan, atau pendidikan dengan menggunakan sarana elektronik. Selain itu, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk mendefinisikan model belajar mengajar tersebut, diantaranya online learning, virtual learning, network-based learning, atau web-based learning. Dengan kata lain, e-learning dapat berfungsi sebagai tambahan atau pengajaran pembelajaran atau suplemen, pengganti sebagai pembelajaran komplement, atau pengganti seluruh pembelajaran atau replacement. 2. Pembelajaran kolaboratif. Terdapat 6 karakteristik dasar pembelajaran kolaboratif, yaitu 1. Tujuan kelompok. 2. Tanggung jawab individual. 3. Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. 4. Kompetisi antar kelompok. 5. Pengkhususan tugas. 6. Adaptasi terhadap kebutuhan individu. 3. Jenis-jenis perangkat lunak pendukung kelas maya, diantaranya 1. Akademi konstruktif kontroversi. 2. Collaborative learning development. 3. Collaborative learning in virtual world. 4. Complex instruction method. 5. Cooperative learning structure. 6. Learning management system. 4. Klasifikasi jejaring sosial pendidikan untuk kelas maya. Jejaring sosial beroperasi pada berbagai tingkatan dan memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan masalah, menjalankan organisasi, dan derajat keberhasilan individu dalam mencapai tujuannya. Jejaring sosial identik dengan struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi yang menunjukkan jalan di mana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Bab 3. Tahap praproduksi dan produksi. A. Merancang dokumen tahap praproduksi. 1. Konsep dasar video atau musik digital. Tahap persiapan video atau musik digital adalah dengan memproses materi outline yang berisi syuting, objektif, durasi, target audience, tempat atau setting, budget, dan lain-lain. Setelah semua bahan-bahan materi outline terkumpul dan terseleksi, scriptwriter akan mengolah bahan tersebut menjadi naskah video atau musik digital. 2. Peralatan pendukung video syuting. A. Perangkat lunak editing. Penggunaan perangkat lunak tergantung pada tujuan dan kebutuhan produk visual yang diinginkan. Jenis produk visual secara umum dibagi menjadi 2, yaitu produk visual 2D dan produk visual 3D. Produk visual 2D adalah produk dengan dimensi datar. Dalam segi teknis, produk ini dibuat dalam software pengolah grafis studi animasi. Produk visual 3D atau video animasi 3D atau 3D visualization merupakan produk dengan memiliki dimensi, bentuk, ruang, dan kedalaman pada objek yang dibuat. B. Perangkat keras. 1. Kamera. 2. PC atau laptop. 3. Tripod. 4. Lightning dan reflektor. 5. Mikrofon. 3. Pekerja film atau kru di balik layar. 1. Produser. 2. Sutradara. 3. Scriptwriter. 4. Penulis skenario. 5. Casting. 6. Kostum designer. 7. Makeup artist. 8. Kameramen. 9. Tata artistik. 10. Lighting. 11. Clipper. 12. Pencatat adegan. 13. Editor. 14. Tata suara. Dan 15. Tata musik. 4. Tahap praproduksi dimulai dari scripting, lalu planning, lalu development of concept. 5. Membuat dokumen tahap praproduksi. A. Dokumen metode screen recording. Metode screen recording memiliki keunggulan tanpa memerlukan teknik pengambilan gambar yang rumit, dan pembuat video dapat berperan banyak sebagai pencetus ide, sutradara, dan editing. Namun, metode ini memiliki kelemahan, yaitu memiliki ruang gerak kamera yang sempit dan terbatasnya eksplorasi gerak. B. Proses praproduksi. 1. Ide. 2. Pembuatan premis. 3. Sinopsis. 4. Pembuatan storyboard dan storyline. 5. Pembuatan rancangan desain. B. Menganalisis proses video atau musik digital. Semua hal syuting merujuk pada naskah storyboard yang sudah dibuat di tahap praproduksi. Pada tahap produksi ini, pekerja film atau kru akan mengambil gambar video sesuai dengan naskah video atau musik digital. Pengambilan gambar pada syuting video atau musik digital tidak harus sesuai urutan scan. 1. Manajemen produksi. A. Manajemen lapangan. B. Kegiatan syuting. C. Penataan suara. D. Penataan cahaya. E. Penataan panggung. F. Penataan rias. G. Penataan kostum. 2. Melakukan proses produksi video atau musik digital. A. Alat menangkap gambar menggunakan kamera. 1. Menangkap gambar dengan kamera handphone. 2. Menangkap gambar dengan kamera handycam.
B. Screen video. Setiap aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri, misalnya kemudahan pengoperasian, kualitas hasil besar file video, format video yang didukung, dan lain-lain. Bab 4. Pasca produksi. A. Penyusunan pasca produksi. Pasca produksi atau post production sebagai tahap penyelesaian akhir atau finishing dari sebuah rangkaian yang meliputi tahap pengujian, proses evaluasi atau evaluation, serta melakukan revisi berdasarkan hasil pengujian, dilanjutkan dengan melakukan release golden master atau final product dan mengumpulkan atau menyimpan semua material yang dipakai dalam proses produksi. Setelah itu, film disusun berdasarkan sinopsis final yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, memasukkan footage yang sudah direkam. Idealnya, panjang film 8-12 menit untuk footage. 1. Perangkat lunak penyunting video. Software aplikasi sederhana yang sering digunakan dalam editing video menggunakan Windows 7 adalah Windows Live Movie Maker sebagai bagian dari perangkat lunak Windows Live Essential keluaran Windows OS. Namun, pada Windows XP dikenal dengan nama Windows Movie Maker. Windows Live Movie Maker tidak terinstall otomatis, jadi harus mengunduhnya di web Windows dengan nama paket program Windows Live Essential. 2. Proses editing video menggunakan Windows Live Movie. 1. Membuka aplikasi. 2. Klik pada tab menu Home, Add Video and Photos. 3. Memotong video. 4. Klik tab menu Animation. 5. Menambahkan foto dan musik. 5. Fade in dan fade out pada musik. 7. Mengubah durasi. 8. Menghapus bagian dari video atau foto atau musik. 9. Menambahkan teks. 10. Menambahkan efek. 3. Video tidak bisa dibuka. Penyebab video tidak bisa dibuka disebabkan oleh berbagai macam hal. Namun dari sekian banyak kemungkinan, umumnya video tidak bisa dibuka menggunakan perangkat tertentu, seperti yang terjadi karena perbedaan format video berlainan dengan fitur format pemutar media pada handphone maupun aplikasi pemutarnya. Cara agar video tersebut bisa dibuka melalui handphone adalah dengan cara melakukan converting atau perubahan format video terlebih dahulu. Hampir semua tipe handphone dengan fitur pemutar video support jenis atau format video 3GP. Maka yang harus dilakukan adalah mengkonversi video tersebut ke dalam format 3GP. Ada banyak sekali video converter yang bisa digunakan. B. Mengevaluasi pasca produksi. 1. Proses editing video atau musik digital. Tahap awal dalam proses editing adalah merangkai secara kasar atau raw cut atau offline editing semua materi video berdasarkan skrip atau storyboard awal. Setelah rangkaian cerita tersebut bentuk dengan baik, dilanjutkan mempermanis dengan grafis dan memperhalus gambar sampai terakhir proses pewarnaan atau coloring grading. A. Tujuan proses editing. 1. Menciptakan kesinambungan gambar dan suara agar berjalan dengan wajar dan logis. 2. Menciptakan dinamika gambar melalui susunan gambar dan suara sehingga tidak timbul suatu kebosanan. 3. Merangkai penggugah emosi penonton. B. Langkah-langkah dalam editing. 1. Combine atau menggabungkan. 2. Trimming atau memangkas. 3. Build atau membangun. C. Dasar-dasar editing. 1. Image editing. 2. Sound. 3. Animasi dan visual effect. 4. Distribusi. 2. Review hasil editing. Setelah film selesai diproduksi, maka selanjutnya adalah pemutaran film secara intern. Alat untuk pemutaran film dapat menggunakan VCD atau DVD player dengan monitor TV ataupun dengan komputer yang diproyeksikan dengan menggunakan LCD. 3. Presentasi dan evaluasi. Kegiatan evaluasi dapat melibatkan pakar sinematografi, pakar produksi film, pakar editing film atau editor, dan penikmat film atau penonton. Biasanya dapat lebih kritis dari para ahli atau pekerja film. Hal ini dikarenakan mereka mengupas dari sudut pandang seseorang penikmat film yang mungkin masih awam dalam pembuatan film.